kita yang mau dipakai dengan luar biasa. Bersama-sama angkat tanganmu tinggi. Nyanyikan dengan segenap hati. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Sekali lagi dari hati kita. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Yes, haleluya. Mari sorak-sorai buat Indonesia. Sorak-sorai buat Jawa Timur. Sorak-sorai buat Surabaya. Sorak-sorai buat Golden Blessing. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Jesus, mari kita sembah Dia. Berikan hatimu untuk Indonesia. Berikan hatimu untuk Indonesia. Berikan hatimu untuk Jawa Timur. Berikan hatimu untuk Surabaya. Berikan hatimu di mana lingkunganmu berada. Dan malam hari ini bukan sekedar kita berkumpul, tapi malam hari adalah malam terobosan yang luar biasa. Akan terjadi ledakan pembangunan rohani, akan terjadi lawatan Tuhan, Tuhan besar-besaran untuk jiwa-jiwa, mulai dari kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa. Haleluya. Yes. 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 Terus sebagai raja di atas segala raja, persiapkan hatimu untuk menjadi hamba-hamba Allah. Untuk memasuki 2026, engkau adalah orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan, siap memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, untuk masuk gelombang Tuhan yang besar. Persiapkan dirimu untuk menjadi pasukan-pasukannya Tuhan. Yes, haleluya. Yeah, haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Inilah hidup kami, Bapa. Inilah hati kami, Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu, yang penuh belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan.
Berikanlah kami mata seperti mata-Mu Tuhan, agar kami bisa memandang Tuhan yang ada di sekeliling kami. Berikanlah kami tangan seperti tangan-Mu Tuhan, untuk melakukan tugas dan panggilan-Mu Bapa. Dan berikanlah kami kaki seperti kaki-Mu, untuk melangkah di dalam rencana-Mu, untuk menggenapi the Great Commission Tuhan. Bahwa tahun ini adalah tahun penuaian besar-besaran untuk jiwa-jiwa Tuhan yang belum mendapatkan keselamatan. Siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk masuk dalam pembaptisan besar. Engkau bukan lagi orang Kristen yang biasa-biasa. Kita harus level up. Ini your impact, pengaruhmu tingkatnya dan naik terus. Haleluya, Jesus. Pakailah kami Tuhan. Seringkali kami menghindar dari panggilan-Mu. Kami merasa gak sanggup, takut, karena kami terlalu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Malam ini Tuhan, kami bukannya sekedar kumpul, tapi malam ini adalah malam yang luar biasa. Kami siap untuk dipakai oleh Tuhan, dan perlengkapi kami dengan tanda-tanda ajaib Tuhan. Haleluya. Roh Kudus merapi kami. Roh Kudus merapi setiap kami. Bebaskan setiap hati yang terbelenggu. Pulihkan hati yang terluka. Tuhan, kasih Kristus melanda kami Tuhan. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang tidak pernah menuntut balas. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang tidak egois. Ampuni kami jika selama ini kami egois dalam melayani Engkau Tuhan. Waktunya hamba-hamba Tuhan bangkit. Engkau akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Tinggalkan segala hidupmu yang lama, karakter-karaktermu yang buruk. Malam ini Tuhan memulihkan engkau. Bukan waktunya lagi kau menjadi hamba Tuhan yang cengeng, yang egois, yang mudah tersinggung. Malam hari ini biarlah karakter Kristus melanda setiap umat Tuhan di tempat ini, sehingga dari tempat ini akan mengimpartasikan ke seluruh kota ini Tuhan, bahkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke bangsa-bangsa. Haleluya. Saya melihat di tempat ini adalah banyak hati-hati yang ragu-ragu untuk menerima panggilan Tuhan. Bukan karena kau merasa tidak mampu, kau merasa rendah diri, kau merasa tidak sanggup untuk melakukan, karena kau terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Alkitab berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi akan diberkati ketika engkau mengandalkan Tuhan. Ketika engkau melangkah di dalam panggilan Tuhan, engkau tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, karena di sana akan banyak bahaya, banyak yang menakutkan. Tetapi ketika engkau berjalan bersama Tuhan, engkau akan menemukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa, yang tidak pernah engkau pikirkan, dan Tuhan akan sediakan buat engkau. Dan tugasmu hari ini adalah siapkan hatimu untuk taat
berfirmanlah Engkau. Kami siap menikmati kebenaran. Roh Kudus berapi setiap kami. Buka hati kami Tuhan. Ambil alih semua Roh Kudus. Engkau yang berkata-kata malam hari ini Pak. Engkau yang meneguhkan panggilan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Yang sudah mulai jangkau, tarik kembali. Agar rela memberikan hatinya untuk-Mu. Di tahun 2026 lebih dahsyat lagi. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan, mari sorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Yesus Kristus, Raja di atas raja. Haleluya. Coba tos kiri kananmu, katakan, Engkau hebat dan luar biasa. Haleluya. Salam saudaraku. Salam Goshen blessing. Goshen. Sangat diberkati dengan kata ini ya. Ingat ya, Goshen itu berbeda dengan padang gurun. Apa yang tidak mungkin ternyata ketika Goshen bersama dengan Tuhan, kemakmuran terjadi luar biasa. Haleluya. Nah, Goshen ya. Kalau saudara mau pesan makanan, ada GoSend. Mau kirim barang, GoSend, ya kan? Kalau pesan makanan, GoFood. Ya. Sekarang makanan aja bisa pergi, GoFood. Ya. GoSend, kirim. Siap saudara di GoSend? Amin. Amin. Siap hatimu di GoSend? Amin. Masa kalah dengan Gojek, gitu kan? Ya, kita siap digosend oleh Tuhan. Gosend, ya. Artinya siap diutus kemanapun Tuhan utus. Aku siap. Oh, sedikit yang amin. Amin. Sebab aku gak siap Tuhan kalau diutus ke Papua. Aku maunya di kota Surabaya yang nyaman, banyak mall, ya kan? Kalau di pedalaman Papua di sana nggak ada mall, mau shopping bagaimana, saudaraku? Makanya orang Indonesia kalau pergi ke luar negeri, ya kan? Apalah semboyannya? Sofian, shopping, terus apa lagi? Shopping, foto, jangan lupa. Ya, haleluya. Saya senang sekali malam hari ini berada di antara saudara-saudara. Saya percaya, cool, ya. Kalau istilah cool berarti kalem ya. Cool, community of love. Coba saudara tengok ke kanan. Kamu sayang gak dengan saudara-saudara yang di dirimu? Sesama anggota pun ada yang suka berantem gak? Hah? Enggak ya? Haleluya. Ya kan love itu kan seperti meterai. Jaminan seperti paspor. Untuk masuk dalam anggota kul harus punya kasih. Amin. Jadi kalau nggak punya kasih bisa tereliminasi nanti. Makanya paspor untuk masuk menjadi anggota kul harus memiliki kasih. Ya. Haleluya. Kasih itu mengampuni. Kasih itu mau menerima semua orang apa? Kasih itu sah, kasih itu murah, kasih itu lemah, kasih itu setia. Ya, jadi kalau saudara label kasihnya sudah hilang, pasti yang muncul adalah kepahitan, ya kan? Yang muncul adalah kepelitan, ya kan? Ingat loh, pelit itu nggak masuk dalam kerajaan surga. Iya, dosa pelit itu nggak masuk dalam kerajaan surga. Dosanya aja diminta nggak boleh. Apa dosa? Dosa pelitnya gitu loh. Ya. Jadi kemurahan hati itu adalah kasih. Makanya label cool itu udah cool kan community of love. Berarti labelnya kasih. Jadi istilahnya kalau saudara masuk ke cool, kalau nggak ada kasih, udah susah gelombangnya ketemu. Makanya saya percaya
Orang-orang yang masuk dalam kuliah adalah orang-orang yang memiliki gelombang dan frekuensi yang sama. Amin. Sehingga akan membawa pengaruh yang luar biasa, impact yang luar biasa di mana engkau berada. Ketika engkau punya gelombang dan frekuensi yang sama, engkau akan mengalami suatu terobosan yang luar biasa di dalam komunitasmu. Kalau enggak ada gelombang dan frekuensi yang sama, enggak akan ketemu. Coba saudara, dulu kan zamannya radio ya. Kalau mungkin sudah setel radio di mobil, sampai ketemu gelombangnya yang tepat. Jadi kalau gelombangnya nggak tepat, bunyinya apa? Jadi kalau saudara nggak heran, kalau misalkan mau masuk cool, tapi beda frekuensi, itu kresek-kresek saudara. Jadi bunyinya nggak nyaring. Makanya setel sedemikian rupa anggota cool supaya satu frekuensi sehingga menghasilkan gelombang dan bunyi yang nyaring, saudaraku. Ketika bunyinya nyaring, maka akan terjadi satu terobosan yang luar biasa. Makanya ketika kita berjalan di dalam ketepatannya Tuhan, Tuhan berjalan ke utara, kita jangan ke selatan. Tuhan berjalan ke barat, kita jangan ke timur. Jadi kalau Tuhan berjalan ke timur, kita ikut ke timur. Jadi ikut frekuensinya Tuhan, gelombangnya Tuhan, sehingga kita tidak akan jatuh. Karena ikut berjalan di dalam ketepatannya Tuhan, gelombang dan frekuensinya Tuhan, saudaraku, sehingga engkau nggak akan kedengaran kresek-kresek. Engkau akan, suaramu akan menjadi jernih. Kenapa? Nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang mudah tersinggung, ya kan? Amin. Amin. Yang masih suka sakit hati bertobat, ya. Pasti gelombangnya nggak sama. Nanti saudara kresek-kresek sendiri. Kesel sendiri, ya. Tadi saya melihat saudara penuh sukacita. Haleluya. Sukacita ini terus menerus sukacita. Jangan pada waktu kul sukacita, di luar kul kulehe. Tahu kulehe? Itu bahasa Sunda. Jadi kulehe ya. Kulehe artinya ya seperti banyak masalah gitu. Jadi murung. Oh. Kulehe ya. Oke, saudaraku, topik kita pada malam hari adalah elevate your impact. Naikkan impactmu. Ya. Tahun 2025 mungkin impactmu buat lingkungan kamu, buat keluargamu segini. Ya. Anda harus naikkan di tahun 2026. 2025 kalau ngasih persembahan mungkin 10.000. Naikkan. Amin. Amin. Jadi harus punya target. Masa dari dulu persembahannya 5.000 terus misalnya. Ditanya, kenapa persembahanmu 5.000? Ya iyalah, Tuhan Yesus juga gak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Saya juga gak akan pernah berubah persembahannya. Itu kan mengenapi janji firman Tuhan. Haleluya. Iya. Maksudnya kita harus naik terus impact kita. Impact kita untuk pengaruh kita dan mulai dari hal kecil kita naikkan. Punya target. Target kita apa? Sehingga tahun 2025 itu dengan 2026 beda. Levelnya harus dinaikkan. Siapa yang mau naik level? Oh, semuanya pasti mau. Nah, ketika kita mau naik level, semuanya harus dinaikkan, saudaraku. Masa cuma barang-barang yang naik? Dan level kita, value kita juga harus naik, saudaraku. Kenapa? Supaya standar kita itu jangan, oh standar 2025 begini, 2026 ya begini. Kita harus punya target. Amin. Saudara adalah orang-orang yang multi talent. Amin. Saudara semuanya punya gadget? Punya, kan? Satu genggaman bisa melihat seluruh isi dunia. iPhone, Android, pencipta iPhone dan Android itu tujuannya adalah supaya pengguna itu bisa nyaman dan bisa menggunakannya dengan maksimal. Seandainya misalkan pencipta Android atau iPhone lihat ada seorang pemakai iPhone atau Android,
hanya bisanya SMS sama call. Kira-kira ketika pencipta iPhone atau Android melihat, sedih nggak? Tujuannya diciptakan iPhone Android kan supaya dipergunakan secara maksimal, bukan hanya SMS sama call, tapi bisa WhatsApp, bisa segalanya. Keuanganmu juga ada di situ, ya kan? Sekarang nggak perlu bawa uang cash, sampai persembahan juga nggak perlu juga kan? Tinggal, jadi gak usah repot gitu loh. Jadi gak ada alasan mau nuker di Indomaret kalau mau persembahan. Masih ada HP-mu itu loh, tinggal klik. Gak usah repot, mau bayar tempe juga ada QRIS nggak? Ya, tukang soto, ya semuanya. Nah kalau seandainya Android atau iPhone orang yang menggunakan itu hanya bisa WhatsApp atau hanya bisa call, dipergunakan hanya bisa call atau SMS, ketika penciptanya melihat itu sedih. Kenapa? Karena tidak maksimal, tidak sesuai tujuannya. Inginnya bahwa pengguna itu bisa menggunakan semaksimal mungkin. Sama dengan saya dan saudara. Tuhan menciptakan kita itu multi talent. Ketika Tuhan mau pakai kita, terus kita nggak mau dan dengan alasan saya hanya bisanya begini, ya sudah, saya nggak mau Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat, ketika dikasih 1 talenta, terus saudara tidak kembangkan, Tuhan kecewa nggak? Ya seperti itulah saudaraku, karena pencipta kita, Tuhan kita ingin kita menggunakan potensi kita semaksimal mungkin. Semua pasti bisa, asal kita mau, asal kita taat. Yang menjadi alasannya kenapa gak bisa, karena MALAS. Orang malas banyak. Iya. Semoga bertobat semuanya. Orang rajin mencari pekerjaan, ya kan? Mencari pelayanan. Oh, saya kok nggak seperti begini-begini terus ya? Mencari apa ya? Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pewahyuan, Tuhan kasih visi. Apa yang Tuhan taruh. Jadi jangan monoton terus dari dulu sampai sekarang itu terus yang saudara kerjakan. Pasti ketika engkau siap, Tuhan akan tambahkan terus dan Tuhan akan berikan kemampuan kepada kita. Amin. Tidak mungkin tidak, asal hati kita siap. Itu kuncinya. Sikap hati itu paling penting, ya. Saudaraku, saya gambarkan ibaratnya bahwa kehidupan pertumbuhan iman kita itu seperti sebuah pohon, ya. Sebuah pohon. Seperti ibarat sebuah pohon. Ada akar, ada batang, ada daun, ada buah. Ya, ada 3 fase ya. Fase pertama adalah fase akar. Nah, buka Alkitab kita ya. Di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tetap berakar. Jadi tanaman itu kalau baru ditanam, itu pasti akarnya belum kuat. Orang percaya yang belum percaya juga baru percaya, itu akarnya belum kuat. Makanya orang yang baru percaya itu kuncinya agar dia kuat, terus bergantung kepada yang memberikan kekuatan pada akar itu. Jadi supaya bisa kuat, akarnya harus ada apa? Nih pohon, supaya semakin kuat akarnya harus ada apa? Badai. Angin, ya kan? Kan sudah tumbuh nih akar. Batang, ada daunnya, ya kan? Harus ada angin supaya akarnya semakin kuat. Jadi orang Kristen, anak Tuhan, kalau mau terus berakar harus ada angin. Jadi siap menerima angin? Amin. Benar nih. Baru kena angin sedikit, Pak Pendeta, maaf ya, aku sudah nggak mau lagi aktif pelayanan karena ada angin. Baru masuk angin. Kalau masuk angin tinggal kerokin kok. Tolak angin, ya kan. Kalau miskin
Minum tolak miskin. Betul nggak? Iya. Ya, berakar. Oke. Kedua, fase bertumbuh. Bertumbuh. Nah, sudah berakar, bertumbuh. Perlu bertumbuh, ngumpul. Harus disiram. Rajin baca firman, rajin berdoa, bersekutu, komunitas school, kumpul bareng. Supaya apa? Tujuannya untuk kita bertumbuh. Ketika kita ada masalah, ada problem, ada persoalan, dan teman-teman kita akan menguatkan, saling mendukung, mensupport, memberikan motivasi. Jangan ketika teman kita jatuh malah disorak-sorai, syukur, ya kan? Ketika teman-teman kita jatuh dalam dosa, dalam anggota komunitas school, malah kita ceritakan ke seluruh dunia. Justru kita tolong dia. Itu fungsi school, untuk saling support, saling mengenal, saling mendukung, agar teman-teman kita yang mau jatuh, kita tolong. Amin. Nah, labelnya adalah kasih. Itu label itu, jangan lupa ya. Kalau nggak ada label itu error. Fase bertumbuh. 2 Petrus 3 ayat 18 ya. Boleh tampilkan 2 Petrus 3 ayat 18. Ya, sama-sama baca yang keras. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Oke. Saudara tahu Agnes mau nikah? Saudara kenal Agnes mau nikah? Tidak. Saudara follow IG-nya Agnes mau nikah? Tidak. Saudara follow IG-nya Ibu Gembala? Ya. Saudara tahu Ibu Gembala? Tahu. Saudara kenal Ibu Gembala enggak? Kenal. Kalau di follow IG Ibu Gembala, kira-kira di follow back enggak? Nah, saya mau tanya, kalau saudara follow IG-nya Agnes, di follow back enggak? Enggak. Kenapa nggak di follow back? Karena nggak kenal. Jadi saudara hanya tahu ya? Tahu. Jadi tahu itu beda dengan kenal. Kalau kenal pasti tahu. Kalau tahu belum tentu. Nah, makanya saudaraku, saudara tahu Yesus? Tahu. Kenal nggak? Oh, serius. Buktinya suka sakit hati, kenal nggak? Yesus pernah sakit hati? Yesus mudah tersinggung? Nah, kalau yang mudah tersinggung berarti belum kenal Yesus, baru tahu. Ya, kenal dengan tahu beda. Makanya saudaraku, kalau saudara follow IG-nya Agnes nggak akan di follow back. Kenapa? Karena nggak kenal. Kalau follow IG saya pasti aku follow back. Haleluya. Tetapi kalau saudara follow IG-nya Yesus, pasti Yesus akan follow back, saudaraku. IG-nya Yesus di mana? Marilah datang semua yang letih dan sudah beban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Amin. IG-nya Yesus ketika kita follow, Dia akan berikan kelegaan kepada kita karena Dia kenal kita. Bukan hanya sekedar tahu, tapi Dia kenal kita. Kenapa Dia kenal kita? Karena Dia yang menciptakan kita. Sehingga tahu semua organ-organ tubuh kita dan isi hati kita. Sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara percuma kalau saudara bertopeng di hadapan Tuhan Yesus Kristus, gak ada artinya karena Dia tahu semuanya. Jadi gak perlu purba. Tahu purba? Pura-pura baik. Jadi harus apa adanya di hadapan Yesus, di hadapan kita. Apalagi kalau kita benar-benar saling mengasihi, kita harus apa adanya. Jangan main belakang. Agar pertumbuhan iman kita terus bertumbuh. Nah, saudara, bertumbuh itu untuk diri kita sendiri. Saudara pergi beribadah, baca firman itu supaya bertumbuh. Saudara datang ke kurs supaya bertumbuh. Itu fase bertumbuh, ya. Fase bertumbuh. Kekristenan itu bukan bicara soal agama, ya, tapi bicara soal apa?
soal karakter dan hubungan. Karakter. Ya. Saudara tahu karakternya kenal Yesus? Karakternya apa aja coba Yesus? Kasih. Sifat kasih tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau kenal, saudara berarti belajar dari Yesus. Agar apa? Kekristenan kita itu bukan hanya sekedar agama. Karena agama itu tidak menyelamatkan. Agama itu tidak memberikan keselamatan. Tetapi yang menyelamatkan adalah kasih Kristus di dalam hidup saya dan saudara. Dan kasih itu yang kita alami, yang kita nikmati. Dan kasih itu harus dibagikan kepada orang lain. Nah, kekristenan itu bukan bicara soal agama. Maka Yesus tidak pernah memberitakan agama. Yesus memberitakan kasih dan pertobatan. Karena agama tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan adalah Kristus. Oke? Dan istilah Kristen itu muncul yaitu pada waktu di Antioquia. Kenapa muncul istilah Kristen? Ya kisah para Rasul 11 ayat 26. Muncul istilah Kristen karena apa? Orang-orang yang percaya Yesus hidupnya menjadi serupa dengan Yesus. Sehingga dikatakan Kristen dari asal kata Kristianos, artinya pengikut Kristus menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau saudara berkata bahwa aku adalah pengikut Kristus, berarti hidupmu harus menjadi serupa dengan Kristus. Itu penting sekali. Karena apa saudaraku? Kekristenan itu bukan bicara soal hukum-hukum, tapi kekristenan itu bicara soal relation, hubungan. Maka itu hubungan yang sempurna sudah dinyatakan di atas kayu salib. Oke. Vertikal hubungan dengan siapa? Dengan horizontal dengan sesama. Kalau kau berkata aku mengasihi Allah, aku cinta kepada Allah, berarti harus dibuktikan horizontalnya dengan sesama, saudaraku. Kalau kita bilang aku cinta engkau, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kau masih bermusuhan dengan teman-teman kulmu, kamu masih gontok-gontokan dengan teman kulmu, kamu masih ribut dengan teman-teman kulmu, berarti kasihmu itu bohong, bullshit, omong kosong. Munafik. Kamu munafik? Muka nabi, pikiran kriminal. Jadi muka nabi kelihatannya alim, tapi pikirannya jahat. Munafik ya. Munafik, muka nabi, pikiran kriminal. Nah, saudara, jadi Yesus mengajarkan kepada kita bukan bicara soal agama, tapi hubungan. Jadi kalau kau berkata aku mengasihi Tuhan, engkau buktikan yang sama. Yang kalau kita masih punya musuh, bermusuhan, berarti kasih kita bukan kasih Yesus. Yesus bilang begini, kasih yang kelihatan aja engkau tidak lakukan, apalagi yang tidak kelihatan. Jadi gini, ukurannya kita mengasihi Tuhan itu dibuktikan realitanya adalah dengan yang kelihatan. Amin. Oke, jadi ibadah, itu fungsinya untuk bertumbuh. Setelah bertumbuh harus apa? Nah, saya mau tanya nih, kalau berbuah itu buat siapa? Iya. Ada jeruk makan jeruk? Ada durian makan durian? Enggak ya? Jadi berbuah itu fungsi yang bersama. Jadi kalau orang Kristen hanya di titik bertumbuh, jago kandang dia. Wah, kalau pujian penyembahan luar biasa. Rajin banget datang ke gereja. Bertumbuh tapi tidak berbuah. Kalau saudara nanam pohon mangga, durian misalnya, targetnya 3 tahun berbuah, tapi sudah 10 tahun tidak berbuah, apa yang kau akan lakukan? Tebang, potong, jadi kayu bakar, karena gak ada gunanya. Cuma jago kandang, kelihatannya tumbuh subur, tapi tidak menghasilkan buah. Seperti pohon ara. Pada waktu Yesus butuh buah pohon ara, subur banget. Dan Tuhan berharap itu ada buahnya, tetapi ternyata tidak berbuah. Bicara buah itu bicara apa? Impact, pengaruh, berfungsi nggak hidup kita buat orang-orang di sekeliling kita. Makanya saudaraku harus pertama, kalau kita mau berfungsi, kita harus benar-benar berakar, bertumbuh.
dan menghasilkan buah. Maka terkunci tidak bertumbuh, berakar, harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau saudara belum berdamai dengan diri kita sendiri, jangan berharap engkau bisa mendamaikan orang-orang di sekeliling kita. Karena pemberita adalah isi berita itu. Makanya buah itu akan dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Nah, pemberita adalah isi berita. Artinya apa? Apa yang kita beritakan tentang kabar baik tentang Yesus itu adalah sesuai dengan isi berita. Isi berita itu apa? Yaitu hidup kita, isi berita itu. Dan dimaksud dalam kita itu berbuah. Isi berita itu adalah buah-buah kehidupan kita yang bisa dinikmati oleh orang lain, orang-orang di sekeliling kita, sehingga orang berkata, oh dia orang Kristen, ternyata orang Kristen itu baik ya. Amin. Saya pernah kaget, waktu itu teman-teman saya bilang gini, ada orang Kristen masuk penjara. Teman saya bilang, hah? Orang Kristen kok masuk penjara? Kenapa? Kaget, saudara. Kenapa? Karena orang Kristen identik dengan orang baik. Amin? Ya, orang Kristen identik dengan orang baik. Tetapi kenapa ada orang Kristen yang suka menipu? Berarti dia salah produk, saudaraku. Karena kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk percaya Yesus, tetapi untuk melakukan perbuatan baik sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah. Dan buah itu akan dinikmati oleh semua orang-orang di sekeliling kita. Dan tentunya buah itu adalah buah yang manis, bukan buah yang pahit, bukan buah yang kecut, bukan buah yang busuk, tapi buah yang segar yang bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi saudaraku, buah itu membuktikan bahwa anak Tuhan itu nggak egois. Jadi kalau saudara mau jadi pekerja Kristus, tanggalkan egoisan kamu. Tahu arti hamba Tuhan? Hamba Tuhan dari kata doulos. Doulos itu keset. Keset bahasa Inggrisnya apa? Welcome. Ya kan? Bahasa Inggrisnya welcome. Keset itu berarti rela diinjek-injek, ya, rela dijadikan paling bawah. Itu bicara apa, saudara? Kerendahan hati, humbleness. Yesus katakan, marilah datang kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Hanya Yesus yang berani berkata begitu, karena dia adalah sempurna. Dan engkau harus belajar sama siapa? Belajar sama Tuhan Yesus Kristus. Gak usah belajar sama buku primbon, gak akan ketemu, saudaraku. Belajar sama Kristus. Di mana adanya? Di Alkitab. Kalau engkau terus rajin baca Alkitab, bukan hanya rajin saja, tapi engkau harus melakukannya. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terlebih berbahagia lagi adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Karena firman itu bukan hanya sekedar logos, tapi firman itu adalah rema di dalam hidup kita. Dan firman itu hidup. Saya percaya kalau saudara benar menghidupi firman itu dalam hidup kita, maka hidupmu akan berkemenangan. Sekalipun ada badai yang kuat, ada badai menerjang kita, tetapi kita tetap kuat karena kita menghidupi. Dan firman itu hidup, karena firman yang kita baca itu perkataan Allah, dan firman itu hidup dan berkuasa. Jadi firman itu bukan dari sekedar pajangan, hanya dibaca tapi dilakukan dan perkatakan sesuatu. Kalau engkau punya masalah berat, ada persoalan yang luar biasa, gak usah lebay, gak usah nangis, gak usah curhat di Facebook atau di sosial media. Perkatakan dengan iman. Katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, berarti tidak ada satu perkara pun yang tidak bisa ditanggung di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kau perkatakan itu, dan engkau akan menjadi orang Kristen yang kuat, yang bisa menanggung segala perkara, bukan karena kekuatan sendiri, tapi kekuatan yang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu firman Allah, dan itu arti ya dan amin. Karena iman kita, firman Allah yang hidup, itu bukan firman yang semoga, mudah-mudahan. Kalau semoga, mudah-mudahan berarti tidak ada kepastian. Buat apa kita ikut Tuhan
tapi hidup kita tidak ada kepastian. Sedangkan Tuhan mendidik kita bahwa iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang penuh dengan kepastian. Bukan iman yang mudah-mudahan. Oh, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Aku gak mau di sisi, aku maunya di pangkuan Bapa di surga. Siapa yang mau di pangkuan Bapa di surga? Mau di sisi atau di pangkuan? Pangkuan. Ya, jadi pangkuan. Ada lagu, Tuhan peluk aku sebentar saja. Aku gak mau. Aku maunya terus dipeluk sama Tuhan. Aku gak mau sebentar. Aku bilang sama istri saya, Mah, aku kalau nyanyi lagu ini, aku mau nyanyi Tuhan peluk aku terus menerus. Karena aku gak rela Tuhan tidak memeluk saya. Amin. Mau dipeluk sebentar atau terus menerus sama Tuhan? Yes. Jangan sampai terlepas. Apa impactmu? Nah, buah bicara impact, pengaruh. Setelah kita berakar kuat, bertumbuh, daunnya subur, saudara rajin rajin ke gereja, rajin melayani. Nah, impactnya apa? Pengaruhnya apa? Nah, kalau hidup kita aja tidak bisa memenangkan diri sendiri, bagaimana kita bisa berimpact buat orang lain? Jadi kalau ada anggota kul yang aneh-aneh, bilang gini, memang dia agak lain. Kan sekarang zamannya film agak lain kan? Memang dia agak lain. Oke, saudara. Memang dia agak lain. Oke. Nah, buah-buah itu apa aja ya saudara? Banyak. Saudara berbuah buat orang lain. Bukan hanya doa saja. Harus ada action. Karena doa tanpa action gak ada artinya apa-apa. Iman tanpa perbuatan, maka iman kita akan mati. Ya, kata Yakobus, iman tanpa perbuatan, iman kita akan mati. Maka dari itu iman itu disertai dengan perbuatan agar iman kita hidup. Apa sih arti iman? Trust dan belief ya. Belief itu percaya. Semua orang juga bisa percaya. Tapi trust itu lebih daripada percaya. Contohnya Pak sebenarnya tadi Pak Sugiarto. Pak Haryanto. Pada waktu Pak Haryanto tadi duduk di kursi, diperiksa nggak kursinya Pak? Enggak. Kenapa? Percaya. Percaya. Nggak takut ambruk? Enggak. Kenapa? Karena percaya, yakin. Nah itu trust. Duduk dengan tenang, tanpa ragu sedikit pun. Yakin. Nah, hidupmu di dalam Yesus itu seperti saudara sedang duduk di atas kursi, tanpa ragu sedikit pun, dengan beban berat. Yang ada yang mungkin 50 kilo, ada yang 60 kilo, ada yang 70 kilo, ada yang 80 kilo, ada yang 100 kilo. Tapi saudara tidak pernah ragu dengan kekuatan kursi itu. Demikian juga kita meletakkan beban kita kepada Yesus Kristus dan kita tidak pernah ragu. Iman yang sungguh-sungguh itu akan menghasilkan terobosan yang luar biasa, akan menghasilkan mujizat yang luar biasa, akan menghasilkan jawaban doa yang luar biasa. Itu iman yang sungguh-sungguh. Nah, berbuah, saudaraku. Saya mungkin boleh tampilkan beberapa hal yang kita lakukan. Mungkin ini bukan pamer, tapi saudaraku, bahwa iman harus disertai dengan tindakan. Setelah kita berakar bertumbuh, dan kita harus menghasilkan buah. Melalui apa? Buah itu salah satunya itu melakukan tindakan kasih. Ya, menghasilkan buah-buah rohani seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terus yang kedua, menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan ajaran dan contoh Kristen seperti mengasihi musuh. Nah, itu. Susah atau susah? Mengasihi musuh gampang atau susah? Apalagi musuh yang pelakor. Ibu-ibu kalau ada pelakor kira-kira bisa mengampuni nggak? Hah? Enggak. Oh, udah ada yang bisa, ada yang enggak. Wah, jangan keras-keras kepada suaminya, kalau bisa nanti takutnya suaminya direbut sama orang. Susah, tapi kita harus bisa. Memaafkan orang lain dan hidup di dalam kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati yang bisa memaafkan orang lain. Amin.
menghasilkan dampak positif dalam kehidupan orang lain seperti menjadi berkat bagi keluarga, teman, dan masyarakat. Lanjut. Ya. Berbuat di dalam Kristus bukan hanya tentang melakukan perbuatan baik, tetapi juga tentang memiliki hubungan yang intim dengan Kristus dan membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Dengan demikian kita dapat menjadi semakin seperti Kristus dan memancarkan kemuliaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah terangmu terus bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Amin. Nah, saya mau jelasin. Terang sama terang, jangan terang sama terang kalau kumpul terus jadi apa? Hah? Jadi silo, men. Silo lah, terang sama terang. Kalau garam sama garam, kamu adalah garam dunia. Kalau garam sama garam terus, kumpul terus jadi apa? Jadi keasinan. Akhirnya darah. Makanya kalau kita kumpul terus sama garam gak berbuah, jadi kumpulnya dengan orang-orang yang seiman terus tapi gak jadi berkat. Dan terang itu kan akan berfungsi kepada orang-orang yang tidak seiman. Kalau seiman kan terang sama terang, ya kan? Betul gak? Dan terang itu harus bercahaya di dunia kegelapan. Kita sudah berkumpul dengan orang seiman di KUL. Dan dunia pekerjaan mungkin bertemu dengan orang yang tidak seiman. Dan terang itu harus bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Kegelapan itu adalah identik dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan mereka butuh terang. Terang itu bercahaya itu dari terang kita. Dan garam itu perlu. Garam itu untuk apa? Menggarami yang tawar. Kalau garam sama garam kumpul terus, lama-lama jadi darah tinggi. Makanya nggak heran banyak gereja yang pecah karena kumpul terus. Nggak mau jadi garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Amin. Oke, lanjut. Apa dampakmu, impactmu setelah menjadi orang Kristen? Lanjut. Ya, terus Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kejaran kota kemanapun Tuhan tempatkan. Artinya, saudara ada di kota Surabaya. Berarti tugas dan tanggung jawab saudara untuk mengusahakan kesejahteraan kota Surabaya. KUL dari berbagai tempat, KUL di mana-mana. Minimal lingkungan KULmu itu harus diadopsi. Biar KULmu itu berdampak. Bukan hanya sekedar ngumpul, tapi mengimpact buat lingkungan kita. Lingkungan kecil minimal di KULmu. Mulai apa? Belajar. Kita jalan pagi sambil doa keliling di daerah KULmu. Dalam nama Yesus. Ya kan? Seperti apa? Bangsa Israel. Ya kan, mengelilingi tembok Yeriko. Doa keliling. Rebut. Ya, negeri itu. Dan rebut daerahmu. Dengan apa? Doa keliling. Sambil jalan kaki. Tubuh sehat, jiwa sehat, rohani sehat. Ya, jadi berkat. Usahakan kesejahteraan kota di mana engkau tinggal. Minimal saudara mulai berdoa untuk lingkunganmu. Mungkin lingkunganmu dulu bejat, dan setelah hadir saudara, jangan tambah bejat gitu. Jangan tambah rusak, tapi adopsi, doakan. Dan ketika mau hadir di tempat itu akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Dan tempat ini menjadi tempat yang diberkati Tuhan luar biasa. Karena kehadiran anak-anak Tuhan yang berdampak, memberi buah, berimpact untuk lingkungan sekitarmu. Itu minimal itu. Dan saudara mulai belajar untuk adopsi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dan tetanggamu, minimal saudara harus kenal dengan tetanggamu. Meskipun engkau saudara tinggal di real estate, saudara minimal kenal agar bisa didoakan. Yang belum kenal Tuhan. Itu kan cara untuk memenangkan jiwa. Oke, lanjut. Ya, pray, love, and action. Jadi ada doa, ada kasih, ada tindakan. Ya, doa tanpa kasih semuanya sia-sia. Jadi kalau doa dalam kebencian nggak akan menghasilkan. Karena apa? Kalau engkau tidak mau mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Makanya berilah pengampunan. Oke, lanjut. Itu salah satu kegerakan yang kami lakukan, ya. Setiap ada perkara kecil, mungkin itu kecil, tapi itu berarti buat mereka. Terus, ya, rumah sakit. Saudara mungkin dari mulai bisa bentuk tim rumah sakit.
kunjungan ke orang-orang sakit. Gak usah lihat bukan dari gerejaku. Jangan, saudaraku. Udah, jangan terkotak-kotak dengan organisasi gereja. Kasih itu berlaku untuk semua orang. Masuk ke pelayanan rumah sakit, ya teman-teman di kota Sukabumi, tiap hari Senin sampai Minggu itu keliling doain rumah sakit, dan ternyata banyak jiwa-jiwa dimenangkan dari pelayanan rumah sakit. Siap saudaraku? Siap. Nah, oke, lanjut. Ya, terus, ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda. Kok duda-duda enggak ya? Duda-duda masih kuat ya kan? Janda-janda, bukan jahe ya, bukan jakem ya, bukan. Janda-janda yang sudah tua rentah ya. Jangan jakem, janda kembang yang masih fresh. Bukan, tapi janda yang benar-benar janda, saudaraku, yang susah. Lanjut. Ya, pelayanan penjara. Saudara pergi ke penjara, karena dari penjara itu banyak orang yang bertobat dan menjadi hamba-hamba Tuhan. Karena mereka yang terbuang, terisolasi, dan butuh kasih Tuhan. Lanjut. Ya, kami ada panti asuhan di sana. Belajar dari nggak punya, tapi memberikan untuk Tuhan. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang suruh. Kita hanya taat saja. Bukan karena saya bukan orang kaya, tapi saya punya bos yang sangat kaya raya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, lanjut. Ya, itu anak-anak kami. Lanjut. Ya, terus. Ya. Oke. Ya, kita memutus beberapa anak-anak ke Jepang untuk menjadi misionaris profesional. Jadi mereka dari keluarga-keluarga yang susah, kita adopsi dan mereka diutus ke sana supaya meningkatkan kesejahteraan mereka, dan kemudian mereka bisa membiayai kehidupan keluarga mereka, dan mereka juga bisa melayani untuk memberitakan kabar baik. Lanjut. Ya, ada pergerakan bencana alam. Terus, ya itu kemarin waktu di lereng Semeru. Terus, ya, kita ada pergerakan unity di kota. Kota kami kecil, tapi kami harus belajar taat untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana aku tinggal. Walaupun aku berasal dari Jawa Tengah, tapi karena saya di kota Sukabumi, saya harus belajar untuk adopsi kota. Semampu saya sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya percaya saudara juga pasti bisa. Amin. Siap saudaraku? Ya, lanjut. Ya, terus. Oke. Dari pulau-pulau ini sama Pak Gembala itu ke Filipina. Nah, biasa. Terus kita terus mengadakan pelatihan penginjilan supaya kita itu bisa memenangkan banyak jiwa. Nias Barat, Manado, masih banyak lagi. Saudaraku, mari terus dukung dan kita lakukan yang terbaik. Siapa yang siap untuk menjadi alatnya Tuhan, duta kerajaan Allah hari ini? Angkat tanganmu. Jangan ragu-ragu. Tuhan mau pakai saudara semuanya. Siapkan hatimu untuk terima urapan baru. Saudaraku, berlatih menginjil itu sebenarnya mudah, asal kita lakukan dengan setia. Nanti di next berikutnya saya ingin memberikan pelajaran tentang pelatihan penginjilan dengan metode 5 jari. Mungkin tampilin sedikit buat pendahulunya metode 5 jari. Ini kita dengan 5 jari kita bisa menginjil. Nggak perlu bawa Alkitab yang besar-besar. Tapi kuncinya menginjil harus hafal ayat. Lanjut. Ya, ini penginjilan praktis. Ya, terus. Yes, terus. Nah, ada jempol lambang Allah mengasihi kita. Biar kita ingat. Jari telunjuk. Semua manusia telah berbuat dosa. Karena kalau orang berdosa kan sudah ditunjuk. Kalau ada orang bersalah kan ditunjukkan. Kalau yang baik-baik kan pakai jempol. Allah mengasihi kita. Semua orang telah berbuat dosa. Jari tengah. Ini adalah lambang bukit Golgota. Ingat kita bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita.
Ini jari apa? Jari manis. Biasa kalau kita beres menikah ada cincin. Cuma cincin saya dipakai jari tengah karena terlalu kecil. Cincinnya terlalu besar, jari terlalu longgar. Dulu saya gemuk waktu menikah. Setelah slim jadi longgar. Pakainya jari tengah. Saudara pakai di jari manis kan? Nah itu lambang persekutuan. Undanglah Yesus masuk di dalam hatimu dan bertata untuk mengatur hidup. Jari kelingking, ini jari yang paling kecil. Ketika orang baru menerima Yesus, itu perlu pertumbuhan. Ingat, supaya terus bertumbuh, harus terus membaca Alkitab, terus berdoa, terus rajin bersekutu, melayani Tuhan, dan jangan pernah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di tahun 2026 rohmu terus menyala-nyala. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Biarlah rohmu nyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi, biarlah rohmu. Biarlah rohmu. Layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pada waktu biarlah berjalan, pekerjaan besar penuh ladang siang di Tuhan.